Udah siap Mbak untuk ini? Oke, tanpa panjang lebar langsung aja kita mendengarkan presentasi dari Mbak Diti. Kepada Mbak Diti kami persilakan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Oke, mungkin sudah lewat, tapi saya mau mengucapkan Happy Earth Day untuk kita semua yang diperingati 22 April kemarin. Perkenalkan, nama saya Aditya Santi Sofia atau bisa dipanggil dengan Diti. Kalau disebut saya sebagai Putri Bahari Indonesia itu gelar kedua saya saja. Saya adalah Stakeholder Engagement Eksekutif di Live Plus, konsultan komunikasi lingkungan yang mungkin baru pertama kali ada di Indonesia. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin sharing mengenai peran pemuda untuk lingkungan, dan saya memberi judul sharing saya hari ini yang muda yang berjuang. Kenapa itu apa sih gitu? Kalau misalnya kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia tertulis adalah pemuda, orang yang masih muda atau harapan bangsa. Menurut saya ini tafsirannya masih sangat luas sekali dan masih perlu spesifikasi lagi. Kemudian ada yang mengatakan bahwa jangkauan umur 18 sampai dengan 40 tahun. Kenapa 18 sampai 40 tahun? Karena bisa dilihat dari sisi biologis dan sisi psikologis kematangan seseorang ada di range umur 18 sampai 40 tahun. Namun menurut saya adalah pemuda adalah pribadi yang kreatif, kompetitif, dinamis, dan bukan hanya sekedar berjiwa muda. Mungkin kalau kita bisa melihat pada diri kita sendiri, sebagai seorang pemuda banyak sekali ide-ide yang ada di otak kita yang berbeda dari yang lain dan menunjukkan sisi kreatif dan inovatif. Kemudian dengan banyaknya ide yang ada di kepala kita, tentunya kita ingin berkompetisi dengan yang lain untuk menjadi unggul dan lebih dari yang lain juga. Dan dengan banyaknya ide dan sisi kompetitifnya dari seorang pemuda, tentunya ritme kerja dari seorang pemuda adalah ritme yang dinamis, gitu, yang bisa bekerja atau loncat dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mengerjakan satu hal atau dua hal dalam waktu yang bersamaan. Dan itu yang sering kita jumpai jika kita berada di kalangan pemuda. Dan tidak bisa dipungkiri lagi bahwa memang umur 18 sampai dengan 40 tahun adalah umur yang produktif melakukan sesuatu kegiatan yang banyak dan bermanfaat. Jadi kalau misalnya maaf aja ada yang bilang lebih dari umur 40 tahun saya tetap jadi pemuda, mungkin jiwanya aja gitu. Tapi makanya saya bilang bukan hanya sekedar jiwa muda. Nah, kalau misalnya dibilang pemuda adalah agen perubahan di Indonesia, pada awal saya kuliah dulu saya juga sempat bingung kenapa sih harus pemuda menjadi agen perubahan di Indonesia. Tapi kemudian saya mencari informasi dan berdiskusi dengan beberapa atau banyak orang bahwa di Indonesia sendiri kita bisa lihat cikal bakal perubahan di Indonesia berawal dari peristiwa Sumpah Pemuda. Dari peristiwa Sumpah Pemuda ini banyak sekali gerakan-gerakan kebangkitan nasional yang memang diprakarsai oleh para pemuda di Indonesia. Dan kemudian kemarin saya baru dari suatu forum yang Leader Forum di Jakarta juga bahwa populasi Indonesia terbanyak saat ini memang berada di populasi pemuda dengan usia produktif. Maka dari itu di usia 18 sampai 40 tahun tadi diharapkan pemuda Indonesia bisa melakukan banyak kegiatan, banyak aktivitas yang nantinya bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang banyak pula. Dan yang pasti banyak sekali isu di Indonesia mau dari sosial, politik, kultur budaya, bahkan lingkungan yang bisa diangkat dan bisa kita melakukan suatu aksi perubahan tanpa harus menunggu kasarnya pemerintah atau lembaga-lembaga lain, bahwa sebenarnya pemuda bisa menjadi penggerak suatu perubahan di suatu negara bahkan di Indonesia. Tapi ada kekurangan dari generasi pemuda pada saat ini yang saya juga baru dapatkan setelah berdiskusi banyak bahwa pemuda saat ini mempunyai permasalahan yang mungkin sebenarnya bisa menjadi tantangan. Yang pertama adalah konsistensi dan komitmen. Banyak mungkin dari kita satu orang bisa menjadi suatu panitia dalam beberapa organisasi, mengerjakan suatu kegiatan tapi tidak maksimal di salah satunya atau mungkin di beberapa kegiatan diikuti. Maka dari itu banyak mungkin angkatan senior di atas kita atau generasi sesudah kita, sebelum kita, mempertanyakan konsistensi dan komitmen dari seorang pemuda dalam beraktivitas atau mempunyai tujuan dalam melakukan perubahan. Maka dari itu konsistensi dan komitmen pemuda pada saat ini dipertanyakan apakah mereka
masih bisa tetap menjadi agen perubahan. Yang kedua, karena pemuda memiliki banyak sekali ide dan sisi kompetitifnya masih cukup tinggi, ada kecenderungan untuk mengeksistensikan diri sendiri dan tidak mau melakukan kolaborasi dengan pihak lainnya lagi. Maka dari itu, krisis eksistensi para pemuda saat ini menjadi masalah yang cukup krusial dan dipertanyakan apakah pemuda masih bisa disebut sebagai agen perubahan. Yang ketiga adalah dengan perkembangan zaman, dengan banyaknya fasilitas yang sudah kita dapatkan, banyak yang ingin berpikir bahwa gue mau jadi sukses dengan cara cepat dan instan. Padahal sebenarnya yang namanya proses untuk melakukan sesuatu dan akhirnya berujung menjadi kesuksesan adalah poin yang penting dalam melakukan suatu gerakan apapun, melakukan suatu bisnis apapun, pasti ada jatuh bangunnya dan tidak bisa instan dengan tersedianya fasilitas yang ada sekarang. Dan yang terakhir adalah ada dilema bahwa kalian memang bagus harus menjadi pemimpin, tapi tidak banyak yang tahu bahwa karakteristik seseorang itu tidak bisa semuanya terlahir sebagai leader gitu. Ada yang memang senang dia menjadi eksekutor atau satu layer di bawah leadernya. Dan menurut saya pun seorang leader yang baik tidak akan sukses tanpa adanya follower. Jadi menurut saya menjadi leader atau follower itu sebenarnya sama saja, asalkan kita sama-sama menunjukkan suatu kinerja yang lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya atau lebih baik dari orang yang lain. Untuk peran pemuda dalam pembangunan berbasis lingkungan, menurut saya saat ini sangat amat dipermudah oleh dua kekuatan. Yang pertama adalah the power of community, dan yang kedua adalah the power of technology. Kalau misalnya bisa dibilang zaman dulu kalau melakukan suatu aksi atau suatu gerakan, kita mengumpulkan massa yang belum tentu memiliki satu pandangan atau satu visi misi. Tapi bisa dilihat kalau mungkin teman-teman pernah lihat gerakan lingkungan itu, yang membantu adalah komunitas gitu. Komunitas di mana sekumpulan orang-orang memiliki satu visi misi yang sama, bergerak untuk melakukan suatu perubahan. Boleh saja berbeda nama komunitas, tapi memiliki satu tujuan dan akhirnya bisa dikumpulkan menjadi kekuatan massal. Dan dengan ada teknologi, tidak bisa dipungkiri juga gerakan perubahan, suatu kesuksesan, perkembangan bisnis seseorang atau suatu entity itu pasti membutuhkan namanya sosial media gitu. Dan saat ini sosial media menjadi salah satu kunci keberhasilan dari suatu gerakan atau suatu kegiatan. Nah, kalau misal berbicara bagaimana sih pemuda itu bisa melakukan sesuatu untuk lingkungan, melakukan suatu bisnis untuk lingkungan itu. Yang pertama menurut saya adalah temukan duniamu. Isu lingkungan menurut saya segmented banget. Saya juga baru kasarnya peduli dengan lingkungan itu belum lama, belum ada 10 tahun tuh. Tapi karena cara saya menemukannya adalah saya terbiasa bergaul atau berteman dengan teman-teman yang memang peduli dengan lingkungan, peduli dengan seluruh isu lingkungan, dan akhirnya saya terbiasa berteman dengan mereka. Akhirnya saya menemukan bahwa oh, ini dunia yang gue suka, gue pengen melakukan sesuatu nih untuk lingkungan gue, walaupun mungkin terkesannya oh sok-sokan banget sih gitu jadi aktivis lingkungan, peduli lingkungan, tapi ya memang itu dunia yang saya senangi, dan mengerjakan apa yang saya senangi itu lebih enak dibanding mengerjakan yang mungkin saya kurang senangi. Nah, jika kita sudah tahu apa yang kita suka, carilah info yang sebanyak-banyaknya gitu. Banyaklah diskusi dengan yang memang orang-orang kredibel di bidangnya. Dan yang paling penting adalah jangan telan informasi secara bulat-bulat gitu. Kalian harus mencari tahu mana informasi yang akurat, mana informasi yang memang kurang tepat gitu. Karena kalau misalnya kita menggerakkan atau melakukan suatu aksi tapi ternyata informasi yang kita dapatkan salah, yang ada itu bumerang buat kita. Next, setelah kita tahu apa saja informasi yang akurat dan bagaimana caranya, lakukanlah gitu. Jangan hanya cuma, oke, gue peduli ngomong, gue peduli tapi gak melakukan apa-apa. Bisa saja kalian mulai mensosialisasikan menggunakan seluruh sosial media yang ada, Twitter, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Dan kemudian bergabung mungkin dengan komunitas yang ada, yang memang sesuai dengan minat kalian, sesuai dengan passion kalian. Nah, sudah melakukan itu, jangan hanya berhenti dalam melakukan 1-2 kegiatan. Kalian harus tetap fokus dan konsisten. Fokus ini dalam arti, oke, gue peduli lingkungan, tapi seluruh isu lingkungan
tunjukkan bahwa kalian memang komitmen untuk melakukan suatu gerakan perubahan gitu. Mungkin ini salah satu contoh yang bisa kita lihat gerakan-gerakan yang ada di Indonesia yang berhubungan dengan lingkungan, dan akhirnya mereka bisa mengembangkan suatu bisnis dari gerakan mereka juga. Yang pertama adalah diet kantong plastik yang diprakarsai oleh Generation ID yang awalnya memang menjadi suatu komunitas, tapi mereka sekarang berkembang menjadi social entrepreneur yang berbasis di Bandung gitu. Mereka juga menjual reusable bag untuk belanja atau kantong belanja yang bisa digunakan berulang kali. Kemudian ada Earth Hour. Tidak dipungkiri memang mungkin ini bukan ide komunitas di Indonesia gitu, tapi kegiatan Earth Hour di Indonesia itu digerakkan dan menjadi sukses, menjadi campaign Earth Hour nomor 3 di dunia karena komunitas di tiap daerah di Indonesia. Dan mereka dari kegiatan ini pun bisa kasarnya membiayai diri mereka sendiri dalam melakukan gerakan ini tanpa harus bergantung dengan sang penyelenggaranya. Yang ketiga adalah Chef Shark gitu. Mungkin ini gerakan yang baru tapi cukup masif menurut saya karena gerakan ini bisa membuat suatu kebijakan baru dengan adanya kampanye dari Chef Shark ini sendiri. Yang keempat mungkin Tunza yang ada di Bandung sekitar tahun 2011 kalau saya tidak salah. Itu diadakan di Bandung dan memang akhirnya membuat suatu penghargaan di Bandung sendiri dan diakui juga oleh dunia bahwa Bandung merupakan salah satu kota hijau di Indonesia. Gerakan-gerakan ini saya bilang masuk sukses karena adalah gerakan ini didukung secara masif. Walaupun mungkin cuma 1-2 orang, tapi karena keterlibatan beberapa entity community akhirnya menjadi masif dan tetap berlangsung sampai dengan saat ini. Dan kemudian dari 4 gerakan ini, mereka melahirkan suatu kebijakan atau sentilan kepada pemerintah dengan suatu kebijakan yang lebih baik untuk lingkungan dan khususnya untuk kaum pemuda. Jadi tidak hanya kalangan yang di atas saja, tapi juga menyentuh kalangan yang menengah. Kalau misalnya berbicara apa yang saya lakukan sekarang gitu, ada 3 kegiatan yang tetap konsisten saya suarakan di sosial media saya atau dengan sekitar teman-teman saya, yaitu campaign Chef Turtle yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Selayar di Sulawesi Selatan, di mana campaign ini memang menyuarakan untuk melindungi penyu, tapi juga bagaimana campaign ini bisa membangun perekonomian yang ada di Kabupaten Selayar. Kemudian Chef Shark, saya hari ini memakai gelar Chef Shark yang diprakarsai oleh Dive Mag Indonesia. Dan kenapa saya bisa bilang ini salah satu greenpreneurship, karena awalnya mungkin ini adalah isu yang sederhana mengenai konsumsi sirip hiu, tapi bagaimana mereka mengkampanyekan dengan media kreatif dan akhirnya bisa menghasilkan sesuatu adalah menggunakan salah satu media yang hari ini saya pakai. Dan yang ketiga adalah Hidden Park. Hidden Park ini adalah salah satu kampanye aktivasi taman kota yang dibuat oleh saya dan teman-teman di Live Plus. Awalnya adalah kampanye coba-coba gitu, ingin mengajak generasi muda untuk beraktivitas di taman gitu. Awalnya takut, tapi ternyata lagi-lagi gerakan ini disukseskan oleh sekitar 26 komunitas di Jakarta dan akhirnya kami bisa kasarnya memberikan pemasukan tambahan bagi orang-orang yang berjualan atau berwirausaha di sekitar Taman Langsat di Barito pada bulan November kemarin gitu. Jadi memang kampanye ini memang kegiatan yang saya lakukan adalah kampanye, tapi kampanye ini akhirnya bisa menghasilkan sendiri, bisa menjadi suatu entrepreneur sendiri dari sekedar hanya men-tweet atau menyebarkan info-info atau sekedar memakai media kreatif dari kampanye-kampanye tersebut. Nah, dari ketiga campaign yang saya lakukan, saya tidak hanya berhenti, saya support ini, tapi orang-orang bertanya dan sudah melihat bahwa misalnya icon seorang diver adalah Nadine Chandrawinata gitu. Saya ingin teman-teman kalau misalnya peduli dengan masalah lingkungan gitu, dan kenapa saya bilang jangan sporadis, buatlah diri kalian menjadi suatu icon dari suatu isu atau gerakan sosial atau suatu gerakan bisnis yang saya lakukan gitu. Kalau misalnya keripik pedas, kalian sudah mungkin berpikir, oh itu Maici gitu. Tapi kalau misalnya kalian
kalian berpikir ada sekarang saingan-saingan lagi, nah bagaimana kalian mencari informasi terbaru mengenai apa yang kalian sukai dan buatlah diri kalian menjadi suatu icon dari suatu gerakan. Yang kedua adalah tetap menyebarkan itu melalui sosial media, karena sampai mungkin 3 tahun ke depan sosial media masih berperan menjadi sumber sosialisasi dan kesuksesan dari suatu gerakan. Yang ketiga adalah, kalau misalnya disebutkan tadi saya adalah Putri Bahari Indonesia gitu, saya mengkampanyekan 2 kampanye yang mungkin berhubungan dengan habitat lautnya. Gimana caranya sih saya bisa mengkampanyekan kalau misalnya saya tidak terjun ke lapangan gitu? Kalau saya tidak akhirnya menjadi penyelam, dan salah satu usaha untuk bisa mengetahui habitat aslinya penyu dan hiu adalah keputusan untuk menjadi seorang diver yang berlisensi, yang akhirnya saya bisa terjun langsung ke lapangan, ke tempat hidupnya penyu dan ke tempat hidupnya hiu tersebut. Nah, dari semua yang sudah saya sharing hari ini, saya hanya bisa bilang bahwa kita sebagai pemuda mungkin sering di-underestimate oleh kalangan senior kita gitu, atau mungkin di-underestimate oleh teman-teman kita sendiri gitu, apalagi mengenai isu lingkungan. Pesan saya adalah be wise and be nice. Sehebat apapun kalian, terkenal apapun kalian, jangan pernah paksakan apa yang kalian inginkan atau ada di otak kalian kepada orang lain, karena semuanya memang pilihan untuk melakukan sesuatu. Tetapi jika seorang pemuda tidak melakukan sesuatu di umurnya yang produktif, mungkin kita bisa lihat dari quotes yang selanjutnya saya ambil ini adalah, who's neglect learning in his youth, lose the past and is dead for the future. Kalau kalian nggak melakukan suatu apa-apa di masa kalian muda, kalian sebelumnya nggak menjadi apa-apa dan kedepannya tetap juga nggak menjadi apa-apa. Belum demikian yang